Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Praktek Komputer Perkantoran kelas A. Saya Yolanda Octavia Violita dengan NIM 2008 Saya Irawati dengan NIM 2008 0310 3018. Saya Giza Maria dengan NIM 2008 0310 3020. Saya Putri Maharani Dwi Puspita dengan NIM 280 310 3022. Saya Dia Kirana dengan NIM 200803103024. Di sini kami akan menampilkan hasil video edukasi dalam hal mengetik. Yuk langsung saja kita simak videonya. Saya Giza Maria akan menjelaskan mengenai macam-macam keyboard. Sebelumnya, fungsi utama dari keyboard yaitu untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang kita ketik sehingga tersampaikan pada CPU atau Central Processing Unit. Lalu perintah tersebut akan menjadi sinyal digital yang dimengerti oleh prosesor. Selanjutnya mengenai macam-macam keyboard berdasarkan bentuk. Yang pertama keyboard serial. Keyboard ini menggunakan DIN 5 mel dan memiliki fungsi agar bisa dipakai oleh komputer berjenis AT, di mana DIN 5 mel ini berisikan 5 buah jarum untuk menghubungkan keyboard dengan komputer. Keyboard jenis ini juga memiliki port berukuran besar sehingga mengikuti kabel yang lebih tebal. Sementara itu, 5 jarum yang ada di dalamnya berperan sebagai detektor keyboard aktif, di mana jika salah satunya mengalami kerusakan, maka keyboard tidak bisa digunakan lagi. Biasanya keyboard ini dipakai pada komputer lama. Yang kedua, keyboard PS2. Sama halnya dengan keyboard serial, perbedaannya adalah keyboard ini bisa dipakai pada komputer berjenis ATX. Keyboard ini memakai plug DIN mini berisikan 6 jarum sebagai konektor, di mana masing-masing jarum konektor tersebut memiliki tugas masing-masing. Ketiga, keyboard wireless. Keyboard ini tidak memanfaatkan kabel untuk terhubung karena memanfaatkan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan infrared. Untuk bisa terhubung dengan komputer atau laptop, diperlukan unit penerima dan pemancar. Pemancarnya sendiri merupakan keyboard, sedangkan penerima dipasangkan port USB. Keempat, keyboard USB. Keyboard ini paling banyak digunakan pada laptop dan komputer. Keyboard ini memiliki keunggulan karena sangat mudah dipasangkan, menggunakan konektor USB juga dapat mempercepat proses transfer data. Namun sayangnya keyboard ini banyak dipakai pada laptop dan komputer sangat rentan rusak karena ukuran kabelnya yang tipis ketimbang versi keyboard lainnya. Next, mengenai macam keyboard berdasarkan tombol. Yang pertama, keyboard QWERTY. Keyboard tipe ini pertama kali ditemukan pada tahun 1878. Kemudian keyboard tipe ini menjadi standar pada mesin tik komersial di tahun 1905. Nama QWERTY diambil berdasarkan 6 huruf berurutan pada baris kedua dari tombol alfanumerik pada keyboard ini. Kedua, keyboard Maltron. Keyboard ini memiliki bentuk unik yang cekung ke dalam. Keyboard ini memiliki rancangan khusus untuk jari-jari dalam posisi saat mengetik, agar tidak membentuk garis lurus dan nyaman digunakan. Nama Maltron berasal dari produsen yang membuatnya. Terkenal tidak mudah rusak karena desainnya yang fit pada jari pengguna saat mengetik. Ketiga, keyboard chord. Keyboard chord ini memiliki fungsi unik karena saat kita akan memasukkan huruf lainnya, maka kita harus menekan tombol secara bersamaan. Pada perkembangannya, keyboard ini terdiri dari dua jenis, yaitu keyboard Balan type dengan 3 karakter, konsonan awal kelompok di bagian kiri, konsonan tengah untuk vokal, dan konsonan terakhir di bagian kanan, serta keyboard stenotype yang umumnya dipakai oleh wartawan untuk mencatat hasil wawancara secara cepat. Keempat, keyboard Dvorak. Keyboard ini pertama kali ditemukan tahun 1932. Keyboard yang memiliki susunan huruf yang disusun secara khusus.
di mana 70% dari penekanan terdapat pada home row. Hasilnya dapat mengurangi kelelahan saat melakukan pengetikan. Namun penggunaan keyboard ini akan membuat tangan kanan lebih banyak terbebani karena pekerjaan lebih banyak dibandingkan tangan sebelah kiri. Next, selanjutnya yang kelima, keyboard alfabetik. Tombol pada keyboard ini disusun menyerupai keyboard QWERTY dan keyboard Dvorak, namun susunan yang terdapat di dalamnya dibuat berurutan, sama halnya dengan keyboard dengan urutan huruf alfabet. Hal ini dirasa memperlambat proses pengetikan, sehingga jarang sekali digunakan. Keenam, keyboard Glockenberg. Keyboard ini dirancang bertujuan untuk menyempurnakan jenis keyboard yang telah ada. Keyboard ini memiliki rupa unik dengan memisahkan kedua bagian dari keyboard, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri dan kanan pada keyboard ini dipisahkan dengan sudut 15 derajat dan dibuat miring ke bagian bawah. Selain itu, keyboard Glockenberg memiliki tombol yang dibuat lebih dekat dengan meja. Next. Yang ketujuh, keyboard numerik. Keyboard numerik hanya dipakai untuk memasukkan bilangan dalam jumlah yang sangat besar. Banyak orang lebih menyukai pemakaian tombol numerik yang tata letaknya dapat dengan mudah dijangkau dengan tangan yang hasilnya lebih nyaman untuk digunakan ataupun dioperasikan. Yang kedelapan terakhir yaitu Epic Bluetooth Virtual Keyboard. Keyboard jenis ini merupakan varian paling modern karena tidak memiliki bentuk fisik, timbul dikarenakan laser yang mengeluarkan cahaya di bidang datar dan mengikuti gerakan tangan. Tidak hanya berfungsi sebagai keyboard pada laptop maupun komputer, jenis ini pun bisa dimandatkan untuk perangkat lain seperti smartphone dan tablet. Bahkan Epic Bluetooth Virtual Keyboard ini bisa diklaim mengetik sebanyak 350 karakter per menit dalam format QWERTY. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebagai seorang sekretaris, seringkali kita dituntut atau diwajibkan untuk selalu bekerja di depan laptop ataupun komputer dan duduk di waktu yang lama. Kita pasti menginginkan tempat kerja kita menjadi nyaman dan rapi. Kondisi ini memaksa kita harus untuk membuat tempat kerja kita sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomi. Nah, apakah kalian sudah tahu prinsip ergonomi? Prinsip ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan tempat kerjanya. Nah, yang jadi masalah adalah beberapa orang mungkin menganggap sepele tentang prinsip ergonomi ini. Sehingga banyak keluhan yang muncul seperti kelelahan pada otot, pada rangka, pada leher, dan pada bahu, ataupun kelelahan pada mata. Nah, langsung saja di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatur tempat kerja yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomi. Yuk, kita lihat. Setiap orang pasti memiliki postur tubuh yang berbeda-beda. Dalam kegiatan berkomputer, kita harus memperhatikan posisi kepala, leher, pundak ataupun bahu, lengan, dan juga kaki. Sehingga pemilihan kursi dan meja pada setiap orang harus disesuaikan dengan postur tubuhnya masing-masing. Dalam melakukan kegiatan sebelum mengetik, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, kepala dan leher tidak boleh terlalu membungkuk. Yang kedua, punggung berada dalam posisi tegak, tidak miring ke kanan ataupun miring ke kiri, tidak membungkuk dan tidak terlalu ke belakang. Dan yang ketiga, posisi pundak yang baik, tidak terlalu terangkat atau ke bawah. Jadi, posisinya harus benar-benar pas. Dalam kegiatan mengetik dan berkomputer, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama, posisi duduk yang nyaman. Kedua, posisi mengetik. Dan ketiga adalah aturan pandangan mata ke arah monitor. Posisi duduk yang nyaman. Yang pertama, gunakan meja dan kursi dengan ukuran yang sesuai. Gunakan kursi yang memiliki posisi duduk yang baik. Tambahkan bantalan pada kursi jika dirasa punggung tidak nyaman. 2. Posisi paha sebaiknya horizontal atau sejajar dengan lantai, dan telapak kaki menapak ke tanah atau lantai. Posisi mengetik. 1.
Taruhlah keyboard dan mouse dengan posisi yang dapat membuat lengan rileks. 2. Usahakan posisi meja dengan siku membentuk sudut kurang lebih sekitar 90 derajat. 3. Pada saat mengetik, usahakan posisi lengan berada pada posisi yang tepat dan dapat menggunakan mouse dengan baik. Aturan pandangan mata ke arah monitor. 1. Usahakan jarak antara mata dengan monitor sekitar 50 cm sampai 70 cm. Yang kedua, menetapkan mata dengan aturan 20-20-20, yang artinya setelah melihat monitor selama 20 menit, istirahatkan mata kita selama 20 detik. Kemudian, melihat sekitar dengan jarak 20 feet atau 20 kaki. Kemudian, 3. Kedipkan mata secara teratur. Mengedipkan mata setiap beberapa detik sekali, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. 4. Teteskan obat mata bila diperlukan, agar mata tetap terjaga kelembabannya. 5. Atur posisi monitor sejajar atau sedikit di bawah mata, dan atur jarak monitor agar tidak terlalu dekat dengan mata. 6. Atur kecerahan dan kejernihan gambar, sesuaikan dengan kebutuhan mata. 7. Posisi monitor jangan sampai memantulkan cahaya berlebih. 8. Taruh posisi monitor dan kabel lainnya dengan nyaman. Akan lebih baik apabila tertata rapi seluruh kabel yang ada. Kemudian, ada juga beberapa tips dalam melakukan kegiatan mengetik atau berkomputer. Tips agar rileks atau melakukan peregangan sejenak pada saat mengetik. Dengan menundukkan kepala, geleng-geleng, menoleh samping kiri dan samping kanan untuk mencegah nyeri pada leher dan mengembalikan posisi tulang leher yang baik. Perhatikan sirkulasi udara, kelembapan, dan kenyamanan tempat. Letakkan beberapa tanaman untuk menyejukkan ruangan. Catatan, apabila terdapat AC atau kipas angin, aturlah agar tidak terlalu dingin. Buat jeda-jeda mengetik atau bekerja. Jangan sampai lupa mengecek postur tubuh. Kembalikan posisi leher agar tidak terlalu menunduk. Kembalikan juga posisi punggung agar tulang belakang kembali pada posisi netral. Sediakan minuman agar tidak dehidrasi dan tetap menjaga performa dalam mengetik. Jika dirasa mata atau penglihatan kita lelah, berhentilah sejenak. Bisa juga kita menetesi mata menggunakan obat mata. Lakukan peregangan kecil dengan bangkit dari kursi, seperti berdiri dan melakukan aktivitas kecil seperti berjalan, menggerakkan leher, bahu, dan juga kaki. Selanjutnya yaitu bagaimana cara memposisikan jari-jari yang baik dan benar dalam mengetik 10 jari. Posisi awal, letakkan 4 jari bagian kiri pada tombol A, S, D, dan F. Jari kelingking untuk huruf A, jari manis untuk huruf S, jari tengah untuk huruf D, dan jari telunjuk untuk F, sedangkan ibu jari khusus untuk spacebar. Posisi awal, letakkan tangan kanan pada huruf J, K, L, dan titik 2. Nah, untuk jari telunjuk pada posisi huruf J, jari tengah pada posisi huruf K, jari manis pada posisi huruf L, dan jari kelingking pada posisi simbol titik 2. Dalam istilah pengetikan, posisi awal seperti ini disebut juga home row atau fingers position. Jika Anda jeli, Anda akan menemukan garis kecil di bawah huruf F dan J. Nah, maksudnya adalah garis tersebut sengaja memang diciptakan sebagai penanda untuk batas kekuasaan bagian tangan kiri untuk huruf F dan bagian kanan untuk huruf J.
Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat gambar di layar ini. Nah, tugas bagian jari kelingking adalah untuk menekan tombol angka 1, Q, A, dan Z. Sedangkan jari manis bertugas untuk menekan tombol angka 2, huruf W, S, dan X. Untuk jari tengah bertugas untuk menekan tombol angka 3, E, D, dan C. Sedangkan untuk jari telunjuk sendiri adalah bertugas untuk menekan tombol 4 dan 5, dan hurufnya adalah R, T, F, G, V, dan B. Khusus untuk ibu jari ini bertugas untuk menekan tombol spacebar atau spasi. Untuk jari telunjuk bertugas untuk menekan tombol angka 6, huruf Y, H, N, dan angka 7, huruf U, C, M. Untuk jari tengah bertugas untuk menekan tombol angka 8, huruf I, K, koma. Untuk jari manis bertugas untuk menekan tombol angka 9, huruf O, L, titik. Untuk jari kelingking bertugas untuk menekan tombol angka 0, huruf P, titik 2, garis miring, strip, buka kurung, add, plus, tutup kurung, pagar, shift, delete, dan enter.